Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanjaya Hartono dengan NIM saya 23115449. Saya dari kelas IF02. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang tugas evaluasi pasca perkuliahan keempat. Berikut adalah soal-soalnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan memori internal dalam konteks sistem komputer? Jelaskan peran dan fungsinya dalam operasi komputer. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan dua jenis memori internal yang umum digunakan dalam komputer. Yang ketiga, mengapa kapasitas memori internal sangat penting bagi kinerja komputer? Berikan contoh dampak dari kapasitas memori yang tidak mencukupi. Yang keempat, jelaskan bagaimana proses penyimpanan data terjadi dalam memori internal saat sebuah program dijalankan. Dan yang kelima dan terakhir, bagaimana perkembangan terbaru dalam teknologi memori internal saat ini dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja komputer di masa depan. Baik, langsung saja kita akan ke penjelasannya. Untuk jawaban soal yang pertama, berikut adalah penjelasannya. Memori internal dalam sistem komputer adalah semacam ruang penyimpanan yang terintegrasi langsung dengan prosesor. Peran dan fungsi memori internal. Yang pertama, untuk penyimpanan data sementara. Saat Anda menjalankan program atau membuka file, data tersebut akan dimuat dari penyimpanan permanen atau hard disk dan SSD ke memori internal. Yang kedua, penyimpanan instruksi program. Instruksi-instruksi yang terkandung dalam program yang sedang berjalan juga disimpan di memori internal. Ini memungkinkan proses untuk menjalankan instruksi-instruksi tersebut secara berurutan dengan sangat cepat. Yang ketiga, memori kerja. Memori internal sering disebut sebagai memori kerja atau working memory karena fungsinya yang mirip dengan memori manusia saat kita mengerjakan sesuatu. Ketika kita sedang mengerjakan tugas, kita menyimpan informasi sementara di dalam pikiran kita. Begitu pula dengan komputer. Memori internal berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang digunakan. Berikutnya ada cache. Bagian dari memori internal seringkali digunakan sebagai cache, yaitu area penyimpanan yang sangat cepat untuk menyimpan data yang sering diakses. Dengan adanya cache, prosesor dapat mengakses data yang sering digunakan dengan lebih cepat lagi. Soal yang kedua ada, sebutkan dan jelaskan dua jenis memori internal yang umum digunakan dalam komputer. Yang pertama ada RAM atau Random Access Memory. RAM adalah jenis memori yang bersifat volatil. Artinya, data yang tersimpan di dalamnya akan hilang ketika daya listrik mati. RAM sering disebut sebagai memori kerja karena fungsinya sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang aktif digunakan oleh prosesor. Yang kedua ada ROM atau Read Only Memory. Definisi ROM adalah jenis memori yang bersifat non-volatil, artinya data yang tersimpan di dalamnya tidak akan hilang meskipun daya listrik mati. ROM biasanya digunakan untuk menyimpan data atau program yang bersifat permanen dan tidak perlu diubah. Lanjut soal yang ketiga, mengapa kapasitas memori internal sangat penting bagi kinerja? Memori internal terutama RAM berperan sebagai tempat penyimpanan sementara bagi data dan instruksi yang sedang aktif digunakan oleh prosesor. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak data yang dapat ditampung secara bersamaan. Hal ini memungkinkan komputer untuk menjalankan banyak program sekaligus, memproses data dengan lebih cepat, meningkatkan responsivitas. Berikan contoh dampak dan kapasitas memori yang tidak mencukupi. Dampak kapasitas memori yang tidak mencukupi. Jika memori internal tidak mencukupi, maka akan terjadi beberapa masalah seperti kinerja melambat, program sering crash, multitasking terbatas, dan virtual memory. Contoh dampak nyatanya, mengedit video. Saat mengedit video dengan resolusi tinggi dan efek visual yang kompleks, komputer membutuhkan memori yang cukup besar untuk menyimpan data video, efek, dan preview video secara sementara. Jika memori internal tidak mencukupi, proses rendering video akan menjadi sangat lambat atau bahkan gagal.
Lanjut soal yang keempat, jelaskan bagaimana proses penyimpanan data terjadi dalam memori internal saat sebuah program dijalankan, yaitu pemasukan atau input. Tahap ini berupa pemasukan data mentah ke dalam sistem komputer melalui input device. Contoh dari peralatan masukan atau input device diantaranya keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Alat-alat inilah yang digunakan untuk memasukkan data yang hendak diolah. Proses yang kedua ada pemrosesan atau proses. Tahap proses ini dilakukan oleh processing device yaitu CPU. Yang mana CPU ini dapat melakukan fungsi perhitungan dan logika untuk perbandingan ALU dan juga mengontrol CU. Pada tahap ini, data yang masih mentah tadi diproses sedemikian rupa sehingga data tersebut siap dicetak menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Yang ketiga ada pengeluaran atau output. Tahap ini data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input kemudian diproses oleh CPU akan bisa dicetak apabila sudah siap. Percetakan ini bisa berupa hard copy dan juga soft copy. Hard copy berarti menggunakan media fisik seperti kertas ataupun yang lainnya. Soft copy berarti menampilkan gambar visual melalui monitor ataupun proyektor. Yang termasuk dalam peralatan output di sini adalah monitor, proyektor, printer, dan lain-lain. Yang keempat ada penyimpanan atau storage. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpanan atau storage device dan dapat dipergunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Jadi, data mentah yang telah diproses tadi dapat disimpan pada media penyimpanan atau storage device agar nantinya bisa digunakan kembali suatu waktu apabila ingin mencetak data tersebut. Soal yang terakhir ada bagaimana perkembangan terbaru dalam teknologi memori internal saat ini dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja komputer di masa depan. Penjelasannya atau jawabannya adalah perkembangan teknologi memori internal terus mendorong batas-batas kinerja komputer. Dengan kecepatan, kapasitas, dan efisiensi yang semakin meningkat, kita dapat mengharapkan komputer di masa depan akan menjadi jauh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih kapabel dalam menjalankan berbagai tugas. Terima kasih. Jika ada salahnya, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.